Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Sofianti SE, asal sekolah SMKS Wahid Hasyim Surabaya. Saya adalah mahasiswi dari LPTK UNESA. Video pembelajaran kali ini adalah tentang jurnal penyesuaian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar 10 AKL 1 jam ketiga 4. Semangat, semoga lancar ngajar anak-anak ini dengan materi jurnal penyesuaian. Go! Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya Bu Amel. Ya, hari ini Bu Amel tampil cantik demi kalian semua. Auranya beda gitu ya Bu ya. Harus. Cantik gitu. Harus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Chelsea siapkan doa pagi ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doanya pagi ini, semoga pelajaran hari ini kalau diiringi dengan doa lancar dan sukses. Sudah pikir Chelsea pagi ini? Sudah ya, dilihat di bawah bangkunya bersih semua? Bersih. Kalau sudah bersih, Ibu absen dulu ya. Ibu absen. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Ketemu Bu Amel setiap hari Sabtu ya, jam 3.4 ya. Jadi kita ketemunya setiap Sabtu jam ketiga 4. Satu minggu 2 jam. Bu absen dulu. Alif Aulia Fadila. Kemudian ini ada Alfusana. Alfu, Alicia dia. Ada. Kemudian Amanda Eka, Husnul Damasu Cici, Rahma, kemudian Dela Adelia nih ada, dan yang terakhir ini ada Dian Maulidina, ada ya. Berarti dua anak ya yang tidak masuk ya anak ya. Ya, anak-anak kalian masuk ke SMK Wahid Hasyim ini adalah di jurusan akuntansi itu sudah tepat dan benar. Kenapa? Supaya yang Ibu harapkan lulusannya nanti itu bekerja. Jurusan akuntansi itu dipersiapkan kompeten dan siap bekerja. Gak ada istilahnya kita itu kalau kita sudah kompeten tidak dapat, tergantung niat kalian. Jadi kalau sudah masuk SMK, ini diniatkan wajib bekerja, lulusannya dipersiapkan untuk bekerja. Dan sudah alhamdulillah lulusan SMK Wahid Hasyim itu mampu diterima di perusahaan-perusahaan terkenal. Di angkatan sebelumnya ada di Pajar. Jadi kalian generasi penerusnya harus mencontoh kakak kelas kalian. Maka dari itu belajar yang giat dimulai dari desa. Yang anak-anak materi kemarin, Sabtu kemarin sampai mana? Neraca saldo setelah posting. Posting apa? Buku besar. Jadi siklus akuntansi
jasa. Kalau kita sudah nyampe materi jurnal penyesuaian, materi kemarin itu adalah jurnal umum, itu masuk dalam tahap pencatatan. Jadi dimulai dari tahap pencatatan ada transaksi, setelah transaksi kita catat. Transaksi bukan berupa catatan ya, tapi bukti transaksi. Ada faktur, ada nota debit, dan lain, ada nota kontan dan lain sebagainya. Itu kita catat dalam jurnal umum atau khusus. Tidak apa-apa. Kalau jurnal khusus adalah untuk perusahaan kalau kita sekarang masih belajar di perusahaan jasa. Perusahaan jasa apa? Ada produk enggak? Pelayanan yang kita berikan, yang kita jual adalah pelayanan. Kemudian kalau sudah tahap pencatatan, masuk dalam tahap kedua, yaitu pengintisan. Pengintisan itu adalah posting. Senang-senangannya ahli akuntansi kalau sudah posting. Kenapa? Karena cepat pengerjaan 5 menit selesai. Oh, anak akuntansi is the best, gitu ya. Jadi kalau sudah posting 5 menit selesai, rekapnya apa? Masuk neraca saldo. Kalau sudah neraca saldo harus balance. Antara debit dan kredit harus balance. Debitnya 100 berarti otomatis kreditnya 100. Itu tahap pengintisan. Selesai neraca saldo, lanjut ke tahap laporan yang diawali dengan jurnal penyesuaian. Apa jurnal penyesuaian? Kita lihat materi jurnal penyesuaian nanti ya. Jadi jurnal penyesuaian itu yang perlu kita catat sebelum lanjut ke laporan keuangan. Sebelum lanjut ke laporan keuangan ya. Jadi tolong diperhatikan terkait dengan materi jurnal penyesuaian sekarang. Ya anak-anak, setelah tadi Ibu tentang terkait materi neraca saldo yang kemarin, sebelum pelajaran ke materi jurnal penyesuaian, kita pretest dulu untuk melihat kemampuan kalian sejauh mana. Ibu sudah share linknya di grup, yuk dibuka HP-nya masing-masing. Sudah dikirim linknya ya, hasil jawabannya. Ya, terima kasih sudah mengikuti tes di awal. Untuk materi kali ini kita sudah masuk pada jurnal penyesuaian. Tujuannya apa jurnal penyesuaian ini? Tujuannya adalah yang pertama, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan apa pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua, tujuannya apa lagi kita mengenal jurnal penyesuaian? Mampu menyebutkan atau apa? Mengklasifikasikan terkait akun-akun yang dipakai dalam jurnal penyesuaian. Ya, kalian hari ini mengamati terkait PPT yang ada di depan, yaitu materi jurnal penyesuaian. Ibu sudah siapkan materinya. Ibu minta per kelompok yang sudah dibagi ya, mulai dari minggu kemarin. Ini sudah dulunya sudah berkelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 mengamati masing-masing kelompok mengamati materi yang ada di depan. Paham? Ya, untuk ketua panitia mungkin bisa sebagai operator untuk PPT hari ini. Itu ya. Ini ada lembar kedua, next. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian. Jadi kegunaan jurnal penyesuaian diperlukan untuk apa? Bisa kalian lihat. Kemudian next. Macam-macam penyesuaian yang terkait dengan akun ya. Kemudian aset tetap. Apa yang dimaksud aset tetap? Kemudian lanjut tanah, gedung, bangunan, gitu ya. Kendaraan dan lain sebagainya di situ.
bisa kalian lihat di depan terkait dengan materi aktiva tetap. Itu ada contohnya juga bagaimana penyusutan aktiva tetap. Nah, ini dilihat dari contoh kendaraan. Itu ya. Sambil melihat di depan terkait dengan materi jurnal penyesuaian, Ibu berharap kalian bisa nanti menyimpulkan materi di depan. Sekarang kalian amati dulu, ya. Sorry, sambil lalu dibagikan LKPD-nya masing-masing anak. Jika sudah menerima LKPD, kerjakan LKS halaman 95. Dikerjakan di blanko atau LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ini yang tidak masuk ya. Terima kasih ya Mbak Sony. Amati ya masing-masing kelompok. Sudah. Ya, silakan kembali Chelsea. Dari pengamatan tersebut, pengamatan di depan, apakah ada yang ingin berpendapat terkait materi jurnal penyesuaian? Saya. Ya, Chelsea kelompok 3, silakan. Menurut saya, jurnal penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya agar menjadi update terkini atau terbaru. Ya, betul ya. Apa yang disampaikan dengan Chelsea, kegunaan dari jurnal penyesuaian itu adalah untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya. Agar apa? Agar up to date. Up to date itu apa, Ren? Up to date apa? Terbaru. Jadi memperbarui data atau transaksi yang belum kita sesuaikan, update kembali. Itu ya. Ya, setelah kalian mengamati sambil mengerjakan ya, sambil mengerjakan LKPD-nya, setelah kalian mengamati materi di depan, kemudian Chelsea sudah memaparkan atau berpendapat terkait jurnal penyesuaian, Ibu ingin sekali lagi untuk memantapkan jurnal penyesuaian materi ini. Coba browsing di HP kalian di Google, browsing terkait materi jurnal penyesuaian. Ya, silakan. Setelah browsing, Ibu ingin salah satu dari kelompok memberikan pendapat hasil browsing kalian. Ya, ya. Nah itu kamu pelajari ya, Chelsea, ya. Ya, dari hasil browsing kalian, dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4, apakah ada yang ingin berpendapat dari kelompok 4 kelompok ini? Apakah ada yang ingin berpendapat terkait materi jurnal penyesuaian? Oh ya, Amel ya, silakan Amel. Untuk akun-akun yang terdapat dalam jurnal penyesuaian Ada 6, oke? Sebutkan. penyusutan data tetap. Yang kedua, beban dibayar dibuka. Kemudian Kebutuhan perlengkapan. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. ya, Yang kelima, pendapatan diterima dibuka. Lalu yang terakhir, piutang pendapatan. ya, terakhir adalah piutang pendapatan. Apa yang disampaikan Amel ini adalah benar ya. Jadi terdapat 6 akun yang masuk dalam jurnal penyesuaian. Di luar akun-akun tersebut biasanya tidak dipakai atau tidak ada transaksi di penyesuaian. Bahasa lainnya tidak perlu kita sesuaikan. Sehingga akun-akun tersebut yang sering dipakai dalam transaksi jurnal penyesuaian. Dari pemaparan Amel
tadi, apakah ada yang belum mengerti terkait jurnal penyesuaian? Silakan, ya Cici. Saya masih kurang paham, Bu. Apakah yang dimaksud dengan aktiva tetap? Ya, ini ada pertanyaan bagus ya dari temanmu kelompok 3 itu Cici terkait tentang apa sih Bu aktiva tetap? Aktiva tetap itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva posisinya selalu berada di kanan, pasiva ada di sebelah kiri. Sehingga aktiva ini adalah kelompok harta dan pasiva adalah kelompok kewajiban. Aktiva sendiri adalah kelompok harta. Aktiva dibagi menjadi 2, aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau aktiva lancar itu terdiri dari kas. Kenapa dikatakan aktiva lancar? Karena keluar masuk ya, nominalnya berubah-ubah. Tetapi yang dikatakan aktiva tetap terdiri dari apa? Tadi kalian sudah melihat pemaparan di depan. Aktiva tetap terdiri dari pertama gedung, kendaraan, kemudian apa lagi? Tanah. Itu masuk kategori aktiva tetap. Sehingga terjadi penyusutan dan penyusutan tersebut itu minimal 1 tahun. 1 tahun berjalan. Maka apa yang dikatakan aktiva tetap itu adalah harta yang diperoleh dari apa? Yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional keseharian. Terus apa? Dan dapat digunakan berulang-ulang kali sehingga umurnya lebih dari 1 tahun. Umur apa Bu? Umur ekonominya. Contoh meja. Meja ini kan adalah perlengkapan, bukan peralatannya. Kita beli dengan harga 100.000, mulus, tidak ada coretan. Dapat 2 hari, meja ini kita jual. Apakah harganya tetap 100.000? Ya, berarti ada penurunan. Penurunan apa? Segi jual. Penurunan nilainya. Nilai apa? Barang. Kalau yang awalnya mulus dapat 2 hari, ada coretan TE, sehingga itu yang membuat nilai ekonomis tuh. Ya, setelah kalian mengerjakan KKBD sampai di mana? Sudah sampai apa? Penjumlahan ya, jumlah penyesuaian. Ya. Saatnya adalah kita masuk pada hasil diskusi kalian terkait materi jumlah penyesuaian yang sudah kalian lihat dari awal PPT, kemudian browsing di Google. Ini sekarang adalah kesimpulan dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Dari masing-masing kelompok ini, apakah ada yang ingin presentasi untuk memaparkan? Setelah untuk kelompok lain akan Ibu amati dari hasilnya ya, sehingga nanti setelah presentasi itu hasilnya mendapatkan apa? Kita lihat ya. Apakah ada? Alfu ya. Tepuk tangan untuk Alfu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya jurnal penyesuaian dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi jurnal penyesuaian itu sangat penting karena jurnal penyesuaian dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan juga menjaga konsistensi dalam melacak pendapatan dan biaya perusahaan seiring berjalannya waktu. Maka dari itu juga dalam mencatat jurnal penyesuaian itu kita itu harus menghindari kesalahan karena biasanya ada beberapa kesalahan yang termuat seperti salah mengklasifikasikan pendapatan dan biaya atau mengabaikan pengaruh waktu dalam pencatatan aset tetap. Sudah itu aja. Itu aja ya. Ya, terima kasih atas presentasi Alfu. Ya, dari presentasi Alfu tadi itu sudah benar.
Jadi tadi Ibu lihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 hasil dari rangkumannya itu sudah bagus. Pengerjaannya sudah beres semua untuk jurnal penyesuaiannya. Ini saatnya Ibu memberikan sesuatu untuk kalian sebagai ungkapan rasa sayang Ibu ke kalian. Apa itu? Ibu sudah persiapkan dari rumah anak-anak, yaitu sebuah ungkapan hati Ibu terkait materi jurnal penyesuaian untuk presentasi ataupun hasil rangkuman diskusi kalian yang terbaik dari 2 jam ini ya, yang terbaik akan Ibu berikan kepada kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kemudian untuk emoji apa emosi nah? Emoji ya, bukan emosi ya. Emoji jiwa. Jadi ungkapan dari Bu Amel untuk juara kedua hasil dari diskusi yang terbaik adalah kelompok 3. Jadi ini sesuai hati kalian masing-masing ya. Jadi kelompok 2 ini saya akui jempol 2. Supaya apa? Ini ungkapan dari Bu Amel karena kekompakan kelompok 3. Kemudian untuk juara 3 hasil diskusi itu adalah diraih kelompok 4. Sorry, 2 jam ini tersenyum semua. Simpel dengan Anda. Lalu senang ya Bu ya. Yang senang mengikuti pelajaran ini ya. Jurnal penyesuaian katanya senang Bu, mengerti dan paham. Jadi hasilnya sesuaikan. Terakhir itu diperoleh kelompok 2. Kenapa tidak semangat? Boring, ngantuk. Kepinggal istirahat tak? Kalau kepinggal istirahat habis ini pelajaran Bomen kan istirahat. Dan selamat kepada kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan emoji yang menyenangkan. Semoga bisa memacu kalian di hari Sabtu ke depan dengan materi yang berbeda. Yang mana kita sudah hampir 2 jam belajar praktikum akuntansi perusahaan jasa ya. Khususnya di perusahaan jasa tadi kita sudah mengenal jurnal penyesuaian. Dari mulai kita melihat pemaparan Bu Amel ya, pemaparan Bu Amel terkait jurnal penyesuaian yang ada di depan. Kemudian kalian browsing ya kan. Setelah browsing kalian di awal tadi sudah mengikuti pre-test. Sehingga Bu Amel dengan materi jurnal penyesuaian pada hari ini ingin mengambil kesimpulan bahwa materi jurnal penyesuaian itu adalah alat yang sangat penting untuk digunakan pada setiap siklus, baik jasa, dagang maupun manufaktur. Jurnal penyesuaian tidak bisa kita lewatkan untuk menuju tahap laporan keuangan, karena proses dari mulai tahap pencatatan, pengisiran itu adalah tahap-tahap untuk menuju laporan keuangan. Sehingga jurnal penyesuaian ini sangat penting untuk digunakan supaya apa? Memastikan transaksi yang sudah kita catat itu betul-betul relevan dan diakui. Supaya apa? Supaya laporan keuangannya itu apa? Benar dan tepat. Maka jurnal penyesuaian dapat melacak akurat, relevan, akuntabilitas apa? Terkait apa? Terkait pendapatan dan biaya. Maka sekali lagi, kalau tadi di awal kita sudah melakukan pretest, maka post test. Coba HP-nya dibuka kembali, linknya ada di bawah link tadi yang di awal ya, pretest ya. Jadi di bawahnya sudah disiapkan post test. Ada 5 soal, kalau di awal 10 soal, ada 5 soal. Ya, karena kalian sudah melakukan post test, sudah mengerjakan ya, sudah dikirim linknya. Pretest dan post test akan Ibu kirim ke grup nanti malam terkait hasil jawaban kalian. Ya, terima kasih, kita sudah 2 jam ya. Sudah 2 jam berlalu pelajaran yang Bu Amel yang sangat menyenangkan ini.
Bu Amel sangat terinspirasi pagi ini melihat suasana kelas yang pertama bersih, yang kedua kondusif, dan kalian hari ini penuh dengan senyuman. Kenapa? Mungkin karena hadir ya Bu Amel ya, masuk hari ini ya, dengan materi yang sangat dipahami dan dimengerti. Ya, kita sebelum mengakhiri pelajaran pagi ini, Chelsea sebagai ketua kelas akhiri dengan doa dulu. Silakan akhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih ya pelajaran hari ini. Untuk LKPD tugasnya lanjutkan di rumah dan dikumpulkan Sabtu depan. Baik, Bu. Koordinatornya adalah Chelsea. Jadi sebelum Ibu masuk sudah LKPD sudah berada di meja